Hanya seperti itu. Karena apa? Itu mirip seperti bisul. Bisul itu udah nanan. Itu sakitnya kayak apa? Iya, betul. Coba kalau mamanya nggak pecah, kan sakit terus itu. Betul. Tapi kalau udah pecah itu kan pelong. Iya, Gitu. Nah, itu mirip. Kalau ilmu itu mirip seperti bisul. Ya. Kalau ini tidak dikeluarin ya tetap aja menjadikan sakit. Coba kalau nggak percaya nanti ibu diruqyah lah. Coba lah. Nanti hasilnya bagaimana? Mama pernah sih diruqyah. Selesai. Masih kumat-kumat lagi? Enggak, alhamdulillah. Nah, Udah nggak kumat? Kalau nggak kumat itu persoalannya bukan ruqyahnya kalau menurut saya. Persoalannya adalah Allah membantu untuk ilmu ini tenang. Nah, nanti suatu ketika dia muncul, karena ini kan baru nih. Nanti dia akan muncul lagi. Semakin khusyuk ini muncul lagi gitu. Nah, kalau muncul lagi berarti yang kemarin itu belum hilang. Iya. Tapi kemarin itu masih istilahnya kalau Istirahat lah istilahnya. Jadi itu memang harus dikeluarkan. Tapi nggak apa-apa, diruqyah aja nggak apa-apa. Nanti kalau memang sudah 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, ya nanti kita cari yang benar-benar yang Bawa ke bengkel akhlak udah jangan Bawa ke sini sudah ya. solusinya. bukan persoalannya ini yang hebat ya, enggak, tapi ada caranya. Ya, ini kan salah satu bagian dari ikhtiar, Pak. solusi. Siapa tahu ikhtiar melalui bengkel akhlak ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini soalnya banyak banget yang ikhtiar nih, Pak, banyak pertanyaan yang antri ini, tapi kita masih harus break dulu, kita bacain emailnya nanti. Baik pemirsa, saya ingatkan lagi untuk Anda yang ingin bertanya ataupun konsultasi, silakan kirim email Anda ke alamat email bengkel.akhlak@yahoo.com atau WhatsApp 081932126205. Sebutkan nama, kemudian umur, status perkawinan, dan juga apa keluhannya. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetap di Bengkel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkel Akhlak bersama saya Ratna Listi, Ustadz Danu, dan juga Fenty Nur. Ini sudah banyak nih Pak Ustadz yang antri ingin konsultasi. Yang pertama saya mau bacakan email dari wahyufahrai16@gmail.com. Saya menikahkan putri saya dengan lelaki pilihan saya. Namun sepertinya anak saya mengalami depresi. Saya sudah mencoba beberapa metode alternatif, namun sekarang anak saya malah jadi sering berbicara sendiri. Apakah hal tersebut karena penyakit keturunan, Pak Ustadz? Nah, ini yang belum dijawab. Apakah penyakit keturunan? Harusnya Pak Wahyu itu cerita memang ada keluarga saya yang seperti itu mamanya. Tapi kalau beliau tidak menjawab, tapi pertanyaannya kok apakah ini penyakit keturunan? Sebenarnya kalau penyakit keturunan pada seseorang, insya Allah enggak sih ya. Depresi itu bukan penyakit keturunan, tapi depresi itu sifatnya hampir mirip. Jadi pada waktu seseorang putra atau putrinya Pak Wahyu itu, ya putrinya Pak Wahyu itu dinikahkan, sebenarnya beliau itu cenderung sebenarnya putrinya agak pendiam, kemudian agak introvert, ya tertutup lah, agak sering menyendiri, bukan sering, agak sering lah. Jadi beliau lebih sering menyendiri. Nah, tipikal orang yang seperti itu biasanya tipikal orang yang tidak bisa mengeluarkan unek-unek. Nah, kalau tidak bisa mengeluarkan unek-unek, pada waktu dinikahkan dengan pilihannya Pak Wahyu tadi, beliau sebenarnya nggak suka, tapi nggak bisa ngomong. Sehingga pada waktu dinikahkan itu, si putrinya ini biasanya ada unsur putus asa, ada unsur jengkel, ada unsur yang merasa hidupnya sudah nggak berguna lagi. Nah, kalau sudah ada unsur putus asa, hidupnya tidak berguna, ini kan meninggalkan Allah sebenarnya. Nah, kalau meninggalkan Allah ini ada putus asanya, biasanya ini dia akan dapat depresi. Biasanya yang saya amati itu. Jadi depresi itu bukan ilmu turunan, bukan penyakit turunan, tetapi sifatnya hampir mirip. Kalau memang ada keluarga yang mirip seperti itu, biasanya juga sama sifatnya, agak pendiam, introvert, tertutup, sering menyendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau ada masalah sedikit aja memicu sehingga dia bisa berpikir hidup saya nggak berguna karena saya begini sia-sia kayak. Jadi itu meninggalkan Allah. Kalau sudah meninggalkan Allah, putus asa itu biasanya depresi atau ya itu ini tadi Pak, katanya setannya seneng ya dekat-dekat ya. Iya, karena memang putus asa memang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi kita kan tidak tahu putus asa kita itu kayak apa. Kalau kita yang tahu itu putus asa itu bunuh diri kan gitu ya. Sebenarnya orang yang bunuh diri pun sebenarnya dia kena depresi. Jadi awalnya dia itu memang mendengarkan bunuh diri di otaknya atau hatinya itu suruh ngomong. Halusinasi. Iya. Kalau dokter itu bercerita halusinasi, kalau saya enggak halusinasi, dia dengar beneran loh. Jadi dia kayak beneran. ada yang bisikin, kayak ada yang ngomong bukan gitu. Kayak ya? ada yang bisikin, memang ada yang bisikin. Yang bisikin ini adalah makhluk yang diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk ke kepala dia karena putus asanya dia, itu kuncinya. Karena saya pernah punya temen nih,
dia pacaran nih, temen saya laki-laki, dia pacaran, cinta banget sama pacarnya, pada waktu diputuskan dan si pacarnya itu kemudian tidak mau menerima lagi, dia depresi. Dia selalu ngomong, saya tuh cinta banget sama dia, kayaknya saya itu kalau nggak sama dia hidup saya sia-sia. Nah, pada waktu dia bilang hidup saya sia-sia, dia meninggalkan Allah. Dan itu diulang lagi, dia ngalamun di rumah, bahwa dia umpamanya pada waktu itu dia kuliahnya juga malas, dia ini. Jadi sifat putus asanya sudah muncul. Kalau itu sudah muncul, Allah memasukkan makhluk yang khusus untuk depresi. Dan makhluk ini betul-betul kata-kata teman-teman dokter atau teman-teman psikolog ini itu halusinasi. Kalau menurut saya itu bukan halusinasi, itu beneran. Cuma para psikolog atau dokter itu belum pernah kemasukan itu, jangan sampai kalau gitu. Kalau kemasukan bener dikatain sama temennya, kamu halusinasi, dia kan bilang ini saya dengar sendiri gitu loh, bukan halusinasi. Nah, ilmunya belum nyampe. akhirnya apa yang terjadi? Dia memang akhirnya karena dia sudah merasa hidupnya tidak berguna kalau tidak menikah dengan si mantan pacarnya itu, apa hasilnya? Bunuh diri kok dia di musola. Ya Allah. Ini serius karena saya itu teman saya sendiri. Jadi saya tahu persis apa yang dia lakukan. Makanya kalau ibaratnya orang depresi itu dari apa? Dia pasti putus asa. Insya Allah. Contoh umpamanya ada seorang ibu-ibu, dia ketemu sama saya itu bilang, Ustadz, saya di kepala saya ini ada yang nyuruh saya itu selalu bunuh diri, loncat dari gedung yang tinggi, suruh nabrakin ke jalan raya. Denger apa? Ngalamun, Bu, saya dengar di kepala saya. Nah, terus saya tanya, karena saya sudah biasa, saya tanya, Bu, yang ngomong di kepala Ibu, karena saya kan menghormat ya, saya nggak itu halusinasi nih, Bu, dah saya kasih obat tidur aja, pura-puranya kan begitu. Nah, itu kan nggak menyelesaikan masalah nih. Tapi saya tanya, Bu, yang sering ngomong ngajak bunuh diri itu ngomongnya di luar itu, yang paling sering apalagi? Gini, Ustadz, dia ngomong kamu jadi istri nggak berguna, nggak manfaat, udah kamu bunuh diri. Nah, sudah langsung ketemu saya. Bu, saya tanya, Ibu ada persoalan apa dengan suami? Udah, itu kuncinya. Baru dia nangis. Saya selama saya itu nikah sama suami nggak pernah dihormati sama suami saya. Saya mengerjakan sesuatu itu salah semua. Saya masak itu juga dicela terus. Nah, terus kemudian Ibu merasa putus asa punya suami dia. Iya, Ustadz, betul. Terus berkali-kali Ibu berpikir putus asa. Iya, Ustadz. Udah, Bu, mulai nanti ini Ibu habis sholat ini doa mohon ampun kalau Ibu pernah putus asa punya suami beliau. Mohon ampun jika Ibu pernah putus asa. Serius kepada Allah Ta'ala. Setelah serius memohon ampun, seminggu berikutnya saya tanya, dia datang ketemu sama saya. Gimana, Bu, sekarang? Anu, Ustadz, yang ngomongin itu sayup-sayup sekarang. Itu dia ngomong, ya semakin menjauh. Kemudian 2 minggu berikutnya dia ketemu sama saya, gimana, Bu, sekarang? Alhamdulillah sudah tidak ada. Cuma ada Pak Ustadz tapi lip sync dari jauh gitu doang. Nggak kedengeran. Dia kan nggak lihat ya, saya tapi kan suara aja. Jadi kalau saya bukan karena obatnya, memang betul. Jadi kita harus hormati bahwa dia mendengar. Cuma kalau ilmu kedokteran masalah jin itu tidak pernah dikupas. Di psikolog itu para psikolog itu nggak ngerti, mengertinya logika. Jalurnya beda, Pak Ustadz. Sebenarnya nggak beda. Kalau memang itu ditemukan oleh orang Muslim ngerti kok. Tapi orang Muslim sendiri nanti belum nyampe itu. Iya, nah kalau begini gimana? Kalau udah ketemu begini kan sebenarnya tahu, gampang, insya Allah gampang. Kita ajak untuk kembali ke jalan Allah, mohon ampun kepada Allah Ta'ala tentang putus asanya, hilang itu suara, hilang. Dan berapa orang seperti itu? Banyak, alhamdulillah hilang. Nah, di sini yang harus kita ketahui, memang kita harus hormati apa sih yang dikeluhkan. Kan kita nggak ikut mendengar, ikut enggak, tapi kan apa sih sebenarnya yang dia omongkan? Pada waktu orang itu cerita ke saya urut atau ngeracau. Meracau itu berarti sudah kesurupan betulan. Ngaco. Terakhir ngaco itu kapan? Itu saya akan lihat. Dia sudah menikah atau belum? Dia ada masalah dengan istri, dia masalah dengan suami, atau dia masalah orang tua. Kemudian saya lihat umur. Kalau umurnya di bawah 40 ini biasanya dengan orang tua. Seperti itu. Seperti adik putrinya Pak Wahyu tadi. Ini berarti dia jengkelnya, putus asanya dengan orang tua. Kenapa saya harus dipaksa untuk menikah? Seperti itu, dia putus asa, merasa ini. Akhirnya Allah menurunkan salah satu makhluk. Pasti kayak itu. Nah, itu caranya adalah ya memang si anak ini diajak untuk memahami bahwa itu tidak boleh
kita putus asa. Tapi ya nggak bisa disalahkan bahwa itu sebenarnya ada salah. Kayaknya harus datang ke bengkel akhlak nih dua-duanya, ayahnya juga anaknya Pak Ustadz ya. Jadi direparasi dua-duanya akhlaknya. Aduh, ini kayaknya masih pengen dengar penjelasan lebih lanjut, tapi kita dibatasi waktu Pak Ustadz. Sedikit saja Pak Ustadz, kita kembali ke masalah tema. Kesimpulannya apa Pak Ustadz? Kesimpulannya Tentang adalah hubungan harmonis dengan orang tua. ya memang kita harus menghormati orang tua totalitas. Jadi istilahnya kebaikan orang tua harus kita syukuri, kemudian kekurangan, kesalahan orang tua harus kita ikhlaskan, kita terima walaupun itu terkena pada kita. Anggaplah